So in today's video kita bakal answer questions yang dari Instagram. Kali ini aku cuman bareng sama Syada karena Daila belum ready dan dia malas untuk get ready. So like yeah, just two of us. And then like yeah, shut the fuck up. Anyways, nanti sore dia ini bakal balik bareng sama Kak Iren. Seru banget anjing. Gue jadi iri like that's good. Jadi kita sambil get ready guys. Kita bakal answer questions ya dari Instagram sambil get ready. So it's like pretty much like get ready with us and also answering the questions. So like it is what it is. BTW ini dia get ready karena dia mau ketemu temannya di KYND community. Habis itu bakal langsung ke airport. Kalau aku get ready cuman mau catok aja ya sebenarnya. Karena aku gak ikut ke KYND because like I have no business. So it is what it is. Without further ado, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nomor 1 adalah, di antara kalian bertiga, siapa yang paling ribet kalau jalan-jalan? Kalau siapa? Levi. Paling ribet dan paling lama. Kebanyakan bacot. Padahal nih gue nyatok makeup tuh bisa 1 jam aja, dia bisa 2 jam lebih. But like, we have to be perfect, right? Like, we have to be like definitely ready. Itu bukannya aku yang terlalu lambat, mungkin kalian yang terlalu kecepet. Next questions dari titik-titik. Pernah berantem nggak? Pernah. Every fucking time, every fucking day. Setiap hari anjir sih. Dalam hal kecil, hal besar, semuanya. Sampai berantem serius pun pernah. Semuanya pernah anjir, like yang berantem serius tuh ini berdua sampai sindir-sindiran di Instagram tuh pernah itu. Tapi sekarang udah Panjang banget ceritanya, but like it is what it is. Time flies, kita udah semakin dewasa, and then like trying to understand each other. Like sekarang kita udah mengerti kayak orangnya dia seperti ini kan, ini seperti ini. Jadi kita bisa memanage gitu ya kan. And then like yeah, it is what it is. The next questions is, pernah skandal di SMA nggak? Nggak ada. skandal ya SMA itu dalam hal apa nih? Skandal apa dulu nih? Bertengkar kah atau porn video, sex tape, like it is what it is. Apa hal-hal yang kayak Sexual? iya enggak ya, kita nggak ada. Tapi kalau misalkan yang kayak yang Really? kayak yang rese sama orang lain ya Labrak-labrakan, of course, Kan pasti. jujur aja ya, selama gue SMA, jujur gue rese banget. Exactly. We Gue are jalan GXP, nih, honey. gue jalan, harus orang itu minggir, gue gak mau minggir. Sorry Gue. banget ya yang pernah bermasalah sama gue minta maaf. Yes. Tiba, gue gak minta maaf. Exactly. Kita kantin, get ready. 5, 6, 7, 8, tau gak? Up. Itu sampai ke angkatan atas, gue sampai ke angkatan atas lagi. Jadi kayak Emang angkatan atas tuh tahu, jadi yang kayak bukan turun menurun, jadi anak angkatan atas tuh tahu kalau oh ini angkatannya Syada nih ribet banget, masa ya jalan harus 5, 6, 7, 8 up. Up Sampai- itu maksudnya kayak up. Dagunya angkat sayang. Sumpah high school itu banget guys sih, like just no for karena me. kalau SMA kayak gitu nggak seru say. Iya juga sih, itu yang bikin SMA seru tuh seperti itu, like geng-gengannya segala macam, like it's just gang if you know what I mean, gang. Tapi jujur aja ya, gue nggak yang separah yang lo pikir, gue masih dalam batas normal. Nggak kayak yang itu ya? Iya anjing, nggak. Gue sih, gue tuh takutnya gue kena karma anjing. Jadi kalau misalkan gue bermasalah sama orang, ya emang orang itu nyenggol gue nggak pernah nyenggol orang. Exactly. Jadi kalau lo nggak mau disenggol sama gue, ya udah lo jangan cari masalah sama gue. Period. Simpel gitu aja. Point blank. Next question. Tips sahabatan biar nggak muka dua. dulu kita muka dua semua anjir. Itu sesuai umur, bukan Karena bukan kita dulu seumur masih sih. bocah banget, kayak yang apa ya, pikirannya tuh masih yang pendek banget nih. Kalau sekarang ya To be honest, kita semua muka dua anjing. Ya nggak sih, kayak semua orang muka dua nggak sih, kayak di depan kita ye, pas di belakang kayak masa dia kayak gitu sih, dulu itu segala macam, kita like. dulu tuh kayak gitu banget, tapi kalau sekarang enggak. Exactly. The thing is like it is what it is. I think every person have two face. Like seriously, depan dia mungkin kayak yang hi, terus di belakang mungkin kayak yang different person. Kita nggak ada yang tahu kan. And paling parahnya lagi, gue paling males kalau misalkan dulu pas SMA itu dalam satu grup nih, dalam satu geng, ada aja gitu grup tanpa ini, grup tanpa itu, ngerti gak sih? Dulu kita pernah. Ini nih contohnya nih, ini yang selalu buat ini. Nggak ada grup tanpa dia, nggak ada semua dia di dalam grup. Like it's just so bad.
Next questions. Sebenarnya pertanyaan untuk gue sih, karena kangen. Nggak apa-apa, sebut Sejujurnya merek. enggak. Kenapa mah? Apa anjing? Oke. Apa yang harus gue kangenin? Exactly. Pertanyaan apa yang harus gue kangenin? Walaupun emang hubungan gue udah lama, hampir 5 tahun, tapi apa yang harus dikangenin kalau Ketoksikannya selama 5 mungkin. tahun itu gue disakitin terus ya, ketoksikannya. Most of people kayak gitu nggak sih? Pasti ada jahatnya, pasti ada baiknya. Like it is what it is. Kalau misalkan nanya kenapa nggak balikan, sebenarnya sih orang kalau balikan sama mantan nggak masalah ya. Yes. Tapi untuk kali ini udah nggak ada yang bisa diperbaikin, dan keluarga gue semua udah nggak setuju. Jadi buat apa? Temen-temen gue juga nggak setuju. Jadi Dan yang bikin kagetnya lagi, gimana ya? Dia kenapa masih suka nyindir-nyindir ya? Dia nyindir-nyindir lu ya? nyindir gue anjing, terus bikin gue sebelnya. Dia tuh bilang kan emang sejujurnya orang-orang tuh dan temen-temennya dia tuh mengakui kalau dia tuh downgrade. Sure. Terus habis itu dia kan downgrade, terus tiba-tiba dia merasa tersindir, berarti emang dia mengakui kalau dia downgrade. Terus dia tuh bilang, bukan dia bilang sih, dia bikin SG di close friend. Nah begonya dia tuh masukin sahabat-sahabat gue tuh ke close friend, jadi kayak biar gue tuh tahu, tapi tuh teman-teman gue tuh kayak nggak pernah ngelapor kalau dia bikin SG inilah itu apa segala macem. Gue ngeliat sendiri, bukan gue dikasih tahu, tapi gue ngeliat sendiri. Kayak temen-temen gue tuh kayak ngapain sih gue ngasih tahu lagi kegiatannya si cowok ini ke gue itu buat apa? Exactly. Dia sempat bikin, iya nggak apa-apa gue downgrade daripada lo apa be? Upgrade. Apa? Bukan upgrade. Sell up 70%. Anjing kan? Sell-sellnya gue, lo maksa gue nyet, gue gak mau. Masih sempet di Zenly. Iya, jadi gue nggak tahu dia kepencet apa gimana. Gue kan main Zenly ya. Terus pas gue lagi buka yang notification chatnya itu, dia tuh kirim gue emot. Dan gue bukanya pas gue baru bangun tidur, jadi gue lupa emot apa yang dia kirim. Baru bangun tidur gue cek Zenly gue. Dan sahabat gue, si Prilly bilang, "Be, lihat deh, ini mantan lo nge-add gue lagi di Zenly." Buat apa coba? Exactly. Ya kan? Dan dia bikin SG, kan gue lagi di Bali nih, dan dia pasti tahu dong gue duitnya dari orang tua gue. Terus dia update, lihatlah para beban orang tua sedang menikmati uang orang tuanya. Hello, nyokap gue nyari duit buat siapa? Buat anaknya. Mereka royal ke gue. Kalau orang tua lo nggak royal, ya udah tuh urusan lo sendiri. It's your business. Like shut the fuck up. Exactly. Yang paling bikin ganya banget, kenapa ya, dia kan laki-laki. Iya. A gentleman should not do that. Like what the fuck are you doing, bro? Like what the fuck gitu. Like what the fuck? Kenapa sih ada cowok yang suka nyindir-nyindir? Like be a gentleman and just shut the fuck up. Like just boy, shut the fuck up. Like just no. Dia udah ngaku dia bahagia, tapi kenapa dia masih cari tahu tentang gue? Dan dia tuh minjem Instagram teman gue sendiri buat mantau gue di second account. Siapa tuh? Apanya? Siapa tuh, Dal? Siapa tuh, Dal? Gak ikutan. Yeah. Let's just move on and just, like wish them a happy life. You know what I mean? Like yeah, hope you always be happy and God loves you. Period. Next question. Spill gimana kalian pede, and spill juga gimana biar nggak insecure dengan orang lain. Siapa yang jawab nih? Just be yourself. Layla, jawab dong. Ya itu, jadi diri sendiri aja udah. Kenapa harus? Karena kita tuh di mata orang lain tuh cantik tau. Maksudnya kayak lo nganggap diri lo tuh jelek, tapi beda di mata orang lain. Jadi ya udah, pede aja. Mau dianggap orang lain jelek, bagi gue cantik banget anjing. Jadi gue beranggapan diri gue nih cantik. Iya. Just see. Apalagi Pertama harus diri kita juga sih. yang bersyukur mengakui. guys, Iya. bersyukur. Be thankful. Dan it's okay to have like a role model untuk dilihat kayak, oh aku mau jadi seperti ini. Nah, it's okay, just follow them. At least be like, confident number one. It is what it is. Don't be insecure. Why would you be insecure? Like just be thankful. Berterima kasih aja. And that's enough. Lo nggak akan punya insecurities if you thankful. Yeah, right? Benar. It is what it is. Period. Next questions. Cara kalian buat ngatur uang gimana? Nggak bisa gue ngatur uang sumpah. Gue dulu ya. Caranya adalah kalian
Kalau ini rahasia gue yang sebenarnya, but it's okay, just gonna open it here. Aku model orang yang kalau misalkan lagi hari produktif itu kayak weekdays, itu kan hari-hari kita fokus ke kampus, like you know what I mean, like kita belajar segala macam. Itu aku nggak mau ke tempat hedon. Jadi uang aku tersimpan untuk weekend. Jadi weekend bisa hedon if you know what I mean. Like I can go over here, over there. Especially gue kan live in Bali, so like it is what it is. Pokoknya live in Bali itu tergantung kalian manage uangnya gimana. So like ya, itu cara aku. Weekdays like Senin sampai Rabu atau Senin sampai Kamis kalian stay home, makan yang cheap tapi enak, and then just focus on yourself, maybe like work out or do something. And comes on the weekdays, you guys can go everywhere, have fun, foya-foya, and it is what it is. Kalau kamu gimana? Manage uang? Sejujurnya gue gak bisa manage uang. Jadi kalau misalkan uang gue habis, pasti gue minta ke nyokap gue sama bokap gue. Sama. Dan aku kan tapi gue masih bisa nahan sih, kayak gue tahan. Kalau gue ya jalanin aja, jalanin apa yang gue mau. Tapi kalau misalkan ya uangnya udah mau habis, ya diirit-irit udah gitu doang sih manage uangnya. Dan gak usah beli apa yang gak penting gitu loh. Jadi beli yang dibutuhkan aja dan kita mau. Beli yang dibutuhkan, bukan yang kita mau. Hidup di Bali sama Bekasi itu sama aja, cuma tergantung kitanya aja. Kitanya mau hedonnya lu boros, mau hemat-hemat ya uangnya banyak gitu. It is what it is. Ya sesuai kantong aja lah bergayanya. Exactly. Dan untungnya ini kita bertiga orangnya yang bergaya sesuai kantong lah ya. Ngerti gak sih, nggak kayak yang dipaksain banget gitu, you know what I mean? It is what it is, life. You know what? Life is good if you are in Bali. Ini pertanyaan selanjutnya, ceritain dong gimana terbentuknya CXB, kok bisa Firza sama Aime gabung juga padahal di kelas? Boleh nggak gue ngomong duluan? Jadi ceritanya itu kan lagi nge-booming nih di SMA geng-gengan, dan gue pengen banget punya geng yang isinya tuh cantik-cantik semua. Terus pas gue naik kelas 2 SMA, kan gue baru satu kelas kan sama Levi sama si Prilly. Terus di situ gue buat geng lah, namanya Chanel. Isinya gue, Levi, Prilly, dan Vina. 4 orang kan. Terus angkatan dia masuk nih kelas 10, kelas 1 SMA. Terus pas gue lihat-lihat nih orang juga punya geng. Terus abis itu kita kan lagi LDKS nih, itu tuh yang tapi dulu kita musuh. Iya, yang ikut itu tuh kelas 10, masih yang itu kelas 1, 2, sampai 3. Tapi yang kelas 3 itu gak wajib, cuma pilihan doang kayak OSIS sama apa segala macam gitu. Terus kita tuh, geng gue nih Chanel nih sebel sama gengnya mereka. Nama geng mereka tuh Baby Girl. Karena dia foto di lapangan, nah kita sebel. Iya, karena, ini sih lebih sebel. Karena yang buat foto di lapangan kita ya, Beb. Anak-anak lainnya pada ngikutin. Terus, abis itu lagi LKS nih kan, terus kita tuh yang kayak agak nyambung gitu tuh. Akhirnya kita mandi bareng lah. Kita di kamar mandi polisi. Tentara nggak? Lu Prilly. Emang ya? Sama Aime. Udah kan, kita udah deket-deket segala macam. Pas balik ke sekolah, di situ gue mikir, apa kita bikin geng aja kali ya? Nah, yang nentuin namanya tuh si Vina. Emang ya? Lupa. Terus si Vina bilang kayak gini, guys, gimana namanya CXB aja, Chanel X Baby Girls. Oh ya udah nih, boleh juga nih. Ya udah kan, akhirnya di situ kita buat grup lah. Tapi for your information, di situ sebenarnya gue tuh males ada Kamil, sorry banget ya nih Mil ya, karena emang gak sempet deket juga sama Kamil. Tapi ternyata Kamil juga baik di situ, kayak oh ya udah nggak apa-apa kan, Kamil kan juga gengnya Baby Girl, dan gue juga nggak boleh dong mengeluarkan Kamil yang bukan geng gue. Jadi udah ayo kita masuk aja. It is what it is. Jadi Terbentuk lah. Tapi setau gue CXB terbentuk gara-gara ini deh, study tour ke Bandung. Iya goblok, itu awal banget. Oh iya, Setau gue deh kayaknya. Yang Tapi lu foto gak tanpa ikut, gue, karena gue sama temen-temen kelas gue. Tapi gitulah pokoknya dari study tour, habis dari tour langsung LDKS. Dan kebetulan ini semua nih CXB ini anak MD semua, jadi Iya, kita deket. bayangin tuh, udah berprestasi, modern dance, terkenal ya di lingkungan Yadika atau Bekasi lah ya. I don't know, give a fuck. cuma And Bekasi then doang, di Jakarta juga. Next questions. Siapa yang udah gak perawan? Ya, aku udah gak perawan tapi masih perjaka. Next. Kalian pernah berantem hebat gitu gak sih? Dan butuh waktu berapa lama buat baikan? Pernah.
Ini masalah gue sama Dalila. Iya, Kayak itu setahun lama kan ada sih? ya? Kayak setahun Enggak, ada. 6 bulan, 7 bulan. Dan for your information itu marahnya gara-gara si Syada iri dia dibeliin iPhone. Enggak, Ah, bukan. Itu awal juga, Gak Bel. ada, gue gak bilang iri, kita semua cek lu bilang bilang Dalila jangan kayak gitu, gak ada gue bilang kayak gitu anjing. Karena dulu isunya Isu. gue dibilang si menanom om sampai Om-om satu Sampai yang cek lu tuh sebel sama Dalila karena Iya. Dal kalau lo kayak gitu jujur aja, jangan enggak bohong. Ternyata emang karena gak begitu. karena emang gak begitu karena ikut gue iya kan karena gue awal nggak mau Oh iya. gue kan bikin video Video. iya gue jadi ceritanya gini gue ditawarin buat bikin video gitu loh, dia kan fotografer. Videografer. Gue takut dong dia berdua, masa gue sendiri dan fotonya tuh di Stadion Bekasi. Iya. Kan sepi dong di atasnya, gue takut dong, gue bilang Karya tuh baiknya kayak apa ke gue. Ya karena si Karya tuh udah nganggap gue adiknya. Jadi Aime yang tahu gue kayak gimana sama itu dan ya emang gak ada apa-apa. Dan posisinya di situ pas CXB lagi pada marah, gue masih kayak yang deket sama dia. Sampai dia disindir sama satu kelasnya, gue masih bantuin dia still stand up for Di her. situ kita juga masih belain dia, bego Oh, masih masih ya? disindir orang Enggak, ceritanya gini. Jadi hari Kamis tuh gue udah ngerasa emang teman-teman kelas gue tuh udah beda kan. Enggak udah beda dengan Sindir diri gue habis-habisin gitu. anjir di Tapi Instagram. gue tuh nggak apa ya, nggak mikir kayak mereka sampai kayak gitu. Gue tuh nggak tahu itu tuh omongan dari siapa juga kan. Nah terus sampai akhirnya besokan pulangnya nih hari Kamis, gue inget banget hari Kamis pulang sekolah mereka semua nyindir gue. Iya anjir. kurang Nyindir ajar dibilang banget. katanya Uang, pokoknya Apa ya? foto uang. iya terus sama ciuman gitu kan. Iya nggak tahu deh pokoknya. Ini maaf ya bukannya gue maksudnya bukannya gue kesel sama kalian, enggak, gue udah biasa aja, cuman ini cerita aja cerita Iya, pulang it dulu. is what it is. Terus pokoknya Terus gue itu emang parah banget sih kali itu gue sampai mau pindah sekolah kayak yang bener-bener gila nggak terima banget sampai akhirnya nyokapnya datang. iya hari Jumat gue nggak sekolah dan gue bilang gue mau pindah sekolah. Seninnya nyokap gue datang ke sekolah, ketemu sama lo semua, lo jalan, gue di depan depan musola, depan kantor mau ketemu sama Nangis. iya gue nangis terus lu yang bilang kenapa lu diem bego labrak, terus gue di kayak situ kita nggak tahu kalau dia disindir. Iya. Demi apa di sama kelas baru di situ Dalila Dilihat. ke kantin bareng sama kita. Kita Iya. sambil makan, Dalila udah sampai nge-makin anak Iya. kelas. Kita udah lu kalau mau makan pergi nggak apa. Iya, Paling justru- gue makan ya di sini. Oh iya, gue. sempet itu Iya, ya di kalau terus gue di- maki-maki bener mereka ngebacot di snapgram, semuanya ngebacot, pas gue samperin diem semua, nggak ada yang berani ngomong. Siapa yang paling lu sebel? Aduh nggak enak. Bukan, Oh, bukan. ada lagi. Siapa? Lu kat ya, Iya. dia laki-laki yang ngumbar omongan tapi dia yang paling gak mau ngomong gue apa ya, Jose kayak sini dulu apa ngomong dulu selesain, inget gak? Soalnya gue pengen di kantin tuh pengen kayak gini-gini yang lu tol. Terus kenapa kalau gue ke hotel aja, emang lu lihat gue ke hotel? Sampai gue bilang sih mana om, kalau lu ngeliat gue ke hotel baru lu bilang kayak gitu ke si mana om. Period. Karena lu tuh mainnya masih anak-anak situ aja, jadi lu tuh kayak hal tabu bagi lu, hal-hal kayak gitu. Terus gue liatnya kayak Iya, aduh. semuanya diem aja Enggak, kayak. ini tuh perasaan gue dulu, ini Iya. perasaan gue dulu, Iya, tapi sekarang I gue udah know. gak kayak gitu. Iya, emang, Maksudnya I feel you. yang gue omongin sekarang tuh yang gue rasain dulu. Rambut gue nyangkut. Lanjut jangan ntar belum ada coba. Iya dulu tuh gue berpikir, gue dulu tuh selalu ngomong gitu. Emang lu punya bukti apa kalau gue simpanan om? Lu pernah lihat gue jalan sama om? Emang lu pernah lihat gue check in sama om? Cuman karena gue dikadoin iPhone X doang. Dan itu akhirnya gue balikin iPhone X ya. Dan kalian gak lihat apa yang terjadi di behind camera. Iya. Like you know what I mean, like don't judge a book by its Dan cover. ternyata yang paling paling Anjing. sumpah, tapi gue sekarang udah gak dendam kok, udah kayak yang udah biasa aja. Ya apa namanya juga. Iya, namanya juga hidup lah. Exactly. Pasti ngerasain. Tapi masih ada dendam sedikit. Enggak sih, cuman yang bikin gue kesel lo nggak bisa balikin nama baik gue lagi di Adika. Iya. Jadinya orang-orang tuh nganggapnya ya elah om gitu loh. Tapi bukan gue gimana ya, setelah gue berdua keluar dari Adika, angkatannya si Akbar itu bilang katanya semenjak ada Syahada sama Levi si Aime di kakak pada nggak berani, maksudnya terlebih ke Aime karena Aime apa kayak Enggak, karena Ime sama Veska udah ke teman kelasnya. Gua Dan juga lebih sama dia fokus jadi- emang kelas 3 kayak iya, sih lebih fokus udah ke kayak. teman-teman. Gue juga jadi ke teman-teman kelas gue, dan semenjak itu tuh kejadian itu gue jadi baikan dan jadi makin dekat sama teman kelas gue. Jadinya kayak gue sama teman kelas gue, Ime juga sama teman kelasnya kan, karena kita beda kelas. Gue sama Ime tuh beda kelas, Veska sama Ime satu kelas. dan waktu ini dikat aja ya Be,
Maksudnya ada yang bagian dari kata Iya gampang gitu. Dari CXB itu yang paling berani pokoknya Syada, Aime berani banget. Lo tau kan dia gimana anjing. Siapa yang ngomong, gue inget banget anjir waktu itu. Lu gak ada anjir. Pokoknya ada adik kelas ngomong gini. Kan si Aime lo tau kan, misi dong, misi sambil megang sebelaknya, misi dong, misi di lorong, misi dong, misi dia. Terus ada kelas, ada adik kelas cowok ngomong gini, iya kak gue tahu kalau anak MD lo itu cowok, gini, terus kenapa kalau gue anak MD? Yang duduk sama gue pas ulangan, minta kasih gue permen, inget? Terus gue giniin, terus ya pertama si Aime gak denger anjir, terus Meme bego lu dikatain bego Meme, gue panas-panasin Dino Aramin lagi. Panasnya mana yang ngomong kayak mana kak? Langsung gue pegangin sebelaknya, dia mundur langsung siapa yang ngomong? Langsung disamperin, bener-bener dilabrak di tempat itu di suatu saat itu juga. Dan ada yang misahin siapa namanya? Oh Ben Hart yang misahin gue banget. Ben Hart yang misahin gak ada. Gue inget banget anjir. Aime tuh Tapi guys, bukannya Ya, kita bahas masalah- dulu. Ini disclaimer aja, maksudnya bukannya kita dendam atau gimana. Udah ngelupain, cuman kita sharing aja kayak ini loh yang kita alamin. masalah yang berat juga kan nih, katanya Shanas pernah berantem hebat nggak CXB kan? Ntar dulu tolol, itu pertanyaan. Itu iya. ini bego. Satu detik. Jadi yang emang ada yang hebat juga. Jadi ada salah satu ex member CXB, gue nggak bisa sebut namanya, tapi pasti kalian tahu lah. Itu dia bermasalah sama kita semua. Gara-gara dia bermasalah sama satu orang, terus menembak kita semua. Terus gue sama geng gue ini CXB, gue samperin lah dia di lapangan pulang sekolah. Dia nangis-nangis sampai segala macem. Dia kan megang HP-nya kan. Terus gue penasaran dong, dia nih chat ke temennya nih chat Ngomongin apa? kita apa aja. Iya, gue tarik HP-nya, terus dia kayak, aduh kak jangan dong kak. Ini melo kan tinggi lo angkatnya HP. Gue lempar ke Aime yang kata-kata gitu kan, HP kan biar nggak diambil sama situ cewek. Udah habis itu masalah ternyata panjang Ternyata kebongkar semuanya. sampai ke kakak kelas gue. Akhirnya udah kayak gitu dia pindah dua sekolah. kali ya? Pindah sekolah. Dua kali dilabrak. Iya, pertama yang kedua itu kita ngelabrak di Starbucks Kemang. Pertama Kita di Adika. Adika, Kedua di Starbucks Kemang kan. Pas di Starbucks Kemang gue emang udah gak terima banget kan, karena emang ini anak nih muda bahaya banget. Lo gak pernah deket sama gue tapi lo gak mau kayak gitu. Terus ketiga di kantin lainnya yang dilempar sama kagak Gue gadis. Oh nggak ada lu? Oh iya ada gue. Udah di situ gue mau permintaan maafnya itu dia bikin dibikin SG lah, minta maaf sama teman-temannya yang udah bikin dia sakit. Udah sih sekarang kita udah fine aja karena dia udah say sorry. Udah baikan lagi, udah mainan lagi. Udah ketemu lagi. Tapi to be honest ya, most of all the problems yang pernah datang ke CXB itu nggak ada urusannya sama gue cuman kayak kayak diem. apa namanya kayak ikut-ikut aja gitu karena Tapi kan gue satu juga geng. enggak sih, selain masalah gue di kelas sama dia ini doang paling banyak masalahnya ini. Karena banyak banget yang nyenggol anjing. Ingat gak yang pas gue masalah sama si Siapa? Oh, Iya. itu bener anjing banget. Oh, gue juga pernah sama dia. iya. Ini kita bertiga gak sih? Yes. Emang gue ya? enggak. Hampir semua anak CXB dia ributin anjing. Dia nyari masalah, bukan kita. Dan dia bilang emang sengaja dia mau ngomong ini pengen tahu reaksinya, pasti gue bakal Iya. diserbu. Like iya pasti anjing diserbu itu, kita punya kelas. geng. Karena gue juga orangnya enggak tegaan. Gue gak tegaan anjir waktu lu labrak dia. Kenapa? Si waktu lu labrak dia, siapa yang rangkul-rangkul dia sambil nangis-nangis? Gue sama Prilly, gue yaudah gak apa-apa. Ini mereka kayak, ngapain sih lo, Be? Ngapain sih lo tuh pegang-pegang? Aneh ngeselin aja anjing. Dan yang paling gue sebel sih diantara permasalahan itu kakak kelas bangsat itu sih. Si R. Iya si R anjing. Siapa? Ada. Dia emang itu bener anjing banget dan dia bermasalah sama gue tuh berkali-kali sampai pas dia ngechat gue dia bilang gini, oke, kali ini gue maafin ya, lain kali lo jangan diulangin. Terus gue bilang, siapa yang minta maaf anjing? Orang gue gak minta maaf sama lo udah maafin gue aja. Udah deh, terakhirnya gue bener-bener maki-maki dia karena dia nyari masalah kan, gue maki-maki dia. Terus gue ngajak ketemuan, dia alasan lah apa segala macem. Udah deh, akhirnya dia ngeblok gue balik sampai sekarang. Dan gue gak bisa sih bernamai sama orang gitu karena itu orang bener-bener bikin gue hancur sama gue SMA dulu. Next questions. Tanggapan Kak Firuzah dan Kak Sada kalau Kak Levi jadi cewek seutuhnya? Karena biasa aja, karena udah jadi cewek seutuhnya sekarang. Kayak ya udah, just be yourself aja. Apapun yang bikin lo nyaman lakuin karena pasti kalau teman kita bahagia kita ikut bahagia juga gak sih? Itu aja sih sekarang. Selagi nggak merugikan gue ya nggak apa-apa. Healthy relationship period. Next questions. First impression awal kenal masing-masing.
Ini untuk kita berdua dong. Semuanya enggak, masing-masing. Ya. Season ke gua. Kalau gue kalau dulu. Iya. Gue ke Shada itu kayak pertama, gue kira dia kakak kelas, anjir sombong banget. Iya. Suatu saat gue DM dia. Kan di grup Modern Dance lagi pada kacau nih gara-gara mau photoshoot untuk kalender gini-gini segala macem. Ricuh kan gara-gara nggak tahu mau pakai kostum apa. Akhirnya gue DM dia karena dia nggak ada muncul sama sekali, berjam-jam nggak ada muncul. Kan dia satu tim sama gue, jadi harus muncul dong biar kayak gini-gini segala macam. Akhirnya gue DM, Sya, muncul dong di grup. Tau nggak jawabannya apa? G anjir, G, and that's all. Like what the fuck? I was like, dah itu first impression gue kayak, aduh gue gak akan temenan sama orang ini anjir, kayak nggak banget, bangsa anjing. Wah, apa ya, lupa anjir. Nggak banget. Karena like, orang-orang kayak first impression ke gue kayak anjing nih orang jutek banget, anjing Iya, orang gue galak itu. banget nih orang, Jutek kenapa banget. sih marah mulu kerjaannya, padahal emang gue kayak gini guys. bawaan, you know what I mean. Kalau- Kalau gue first impression gue ke Dailah itu nggak tahu Lupa ya? apa ya, Bingung gak sih? nggak tahu gue juga. Karena kayak mau ya udah. Terjadi secara alami gitu, like Iya sama Nggak ada yang kayak, gue liat ih. ke Dayla sama Levi. Iya, biasa aja. it is what it is. Next questions. Awal temenan sama Kak Levi gimana? Itu dari dance sih. Iya, kan Kenal udah dari dijelasin dance. tadi. Oh, cari dance. Dari dance. Dari dance. Dance. Temenan dari LDKS. Terus kan gue emang awalnya gak pernah punya temen yang kayak gini kan. Gue pikir kayak gak seru, ternyata lebih seru anjing. Kayak kalau di geng gak ada yang kayak gini, itu gue gak bakal terkenal. Pokoknya dari Yadika nggak sih kita semua temenan ya, gara-gara Yadika Dari sama biasa, Yadika. Pak. Next questions. Seru gak dulu sama dia Dika? Kata gue sih seru banget ya, walaupun dia dicap jelek, tapi bukan masa sekolahnya, tapi- memorisnya gue Tapi bahagia banget. ya Dika itu bagus tau pembelajarannya, gurunya tuh kayak santai sama kita nih. Kalau belajar ya serius, cuman kalau misalkan kayak lagi di kantor tuh jadi temen banget gak sih gurunya, kayak Iya. ngobrol. Bayangin cabut pelajaran ke Kantor. Iya, gue nih cabut pelajaran bukan ke kantin atau kita kemana, gue ke kantor, gue ngerupi sama guru-guru, sampai gue ngerupi juga sama kepala sekolah. Bu, Saking tahu serunya. nggak sih ini sini Heeh. ini segala Dan macam. jujur aja nih, gue malah ini dulu orang yang paling cepu, jadi kayak bu itu gitu bu. Terus Cepu. jadi kalau misalkan guru-guru tahu, anjir lagi, kalau guru-guru tahu tuh itu tuh dari gue sama Levi, karena gue suka aja cepu gitu loh. I know that's right. Tapi emang dia Dika bagus tau pembelajarannya. Iya dari segala Dia tuh macam. kayak apa ya, bener-bener swasta yang kayak yang fasilitas oke. iya, terus kayak yang digeber banget anak-anaknya gitu loh, enggak yang dibiarin kayak yang lu. Iya bener digeber Iya, banget. digeber banget, Tugas kan? diituin, Tugas. lu nggak masuk disamperin sama Sampai, guru. Tapi enjoy, gurunya tuh enjoy semua. Banget, Paling banget. rese ya resenya karena emang untuk kebaikan. Iya, gitu namanya loh. kebaikan. Like paling make up atau segala macam. Dan seru-seru banget kenapa? Paling Karena resenya karena apa? OSIS. Resenya di OSIS. aku gue nggak takut juga Enggak, sama OSIS. yang OSIS Ada masuk OSIS yang mana, emang gue nggak takut, cuma rese aja gak sih, kayak males. Lu nggak tahu yang kalau nggak salah udah lulus deh. Pernah gue baru datang nih dia Dika, bisa kita salim kan di depan tuh, buka tas anjing dicek, nggak tahu tuh angkatan siapa OSISnya, lupa gue. Ngapain coba? Paling angkatannya Marsha, kalau lu kelas 3 Iya. dia kelas OSIS kelas 2. Ngapain coba Pernah. buka-bukain? OSIS yang kelas 2 nih angkatannya dia masuk ke kelas gue mau razia. Terus skincare itu tuh diambil sama catokan, diambil. Terus dia bilang gini, loh catokan kok diambil? Itu kan kita catokan untuk biar kita rapih, bukan kita mau apa-apa gimana. Dan skincare untuk ngerawat diri kita nggak sih? Di situ gue marah-marah dong. Tuh kata dia, kak kalau mau marah-marah ke Pak Abdul aja ya. Oke nanti gue datang Langsung Pak Abdul ke Pak Abdul. Langsung gue ke Pak Abdul. Langsung. Pak gimana sih, ini kan catokan kan emang kita biar rambut kita rapi, biar kita dilihat tuh enak, bukan yang kayak kita mau gimana-gimana. Kalau misalkan rambut kita berantakan kan dia tuh jelek banget sih, nih orang kayak nggak kurus sampai segala macam. Masa skincare kayak hand body, lip balm tuh diambil, kayak cuci muka juga diambil. Coba deh mikir, gue kayak itu kan skincare untuk ngerawat kulit kita, untuk kita bikin wangi biar kita nggak bau. Bukannya kita pakai lip tint atau bau alis, itu nggak Dan apa-apa to deh be di honest kita. ya, to be honest gue kalau di Adika tuh berasa anak emas banget. Anjir, Iya. bayangin masuk ke kepala sekolah langsung. Padahal waktu itu ada tamu, ada tentara lagi ngobrol gitu kan. Gue langsung masuk aja sambil nangis. Bojong, saya ditampar. Saya ditampar anjir. Bener-bener kayak mau masuk ke ruang kepala rumah, sekolah. kayak ke Coba rumah. kalau anak-anak lain kayak takut. Kalau gue langsung masuk aja. I don't give a fuck. Like next questions and maybe the last questions I guess. Ini sejujurnya kayak buat gue sih. Oh ya. Asyada galau nggak pas punya pacar? Kalau dibilang galau sih enggak, cuma yang lebih ke sedih, nggak sedih juga sih, shock aja gitu loh. Oh. Shock aja karena dia bilang
setelah aku putus sama kamu aku gak bakal punya cewek karena aku mau memperbaiki diri aku. Tapi ternyata tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia punya cewek dan gue disini habis-habisan berkataan murahan apa segala macem. Padahal gue gimana anjing orang lu udah punya pacar, gue masih single sampai saat ini. Padahal sebenarnya dia tuh mau hubungannya baik-baik aja anjir sama tuh orang, cuman iya, dan waktu itu dia emang sempat nih ya, for your information, si cowok ini tuh sempat ngechat gue. Tau gak ngechat apa? Ngechat minta helm. Padahal tuh helm kayak dibenerin gitu kan, itu pakai duit gue. Maksudnya emang gak seberapa sih, cuma gue aja nggak nagih duit yang lo benerin pakai buat helm, tapi kenapa lo minta helm lo anjing? Terus di situ gue bilang, oh ya udah nanti helmnya gue gojekin ya. Tapi dia bilang nggak usah, biar gue aja ke rumah lo buat ngambil helmnya ke lo. Di situ Itu posisinya dia udah sama pacar barunya. udah. Dan di situ gue bilang nggak usah, gue gojekin aja ke rumah lo, kalau perlu gue yang bayar. Terus dia bilang nggak usah, gue aja ke rumah lo, gue nggak mau kalau lo ke rumah gue. Karena emang gue nggak mau ketemu dia anjir. rejected. Gue bisa dimarah-marahin sama nyokap gue, sama keluarga gue, gila aja, gue nggak mau. Iya. Udah gue pikir kan hubungan gue baik-baik aja kan, karena emang dia tuh ngechat gue tuh bener yang baik-baik, ya udah gue bahas baik-baik dong. Dan gue pikir ya udah kita tuh baik-baik aja sampai dia tuh udah nge-unblock gue. Ternyata dia tuh masih nyindir-nyindir gue yang kayak nyet, kenapa sih kita nggak baikan aja hubungannya? Kita kan pernah bahagia bareng-bareng, pernah susah bareng-bareng, ya udah masa lalu udah biarin aja gitu loh. Orang Gak dewasa banget dan paling kok nggak gimana ya, kalau lu true gentleman you would never like untuk iya, apa sih like dia yang lebih dewasa usianya, tapi kenapa dia yang lebih kayak anak kecil? Dan yang gue bingung kenapa teman-temannya juga mau ikut nyindir gue, sedangkan kayak teman-teman gue aja gue mau nyindir, gue nggak diboleh nyindir sama teman-teman gue, nggak boleh. Kayak buat apa sih Be lo Karena kita bukan nyindir, kayak dulu lagi. buat apa sih Be Grow lo gini, up, biarin like- aja Be, udah nggak usah lo urusin. Tapi kayak teman-temannya dia tuh kayak ikutan nyindir, kata gue kayak ngapain sih anjing, temen-temen gue cuma udah dewasa, nggak bolehin gue nyindir. grow the fuck up bro, like no. Kalau emang kalian bermasalah sama yang mau gue omongin, chat gue aja bisa kok. Period. So I think that's all for the Q&A. Semua pertanyaan udah dijawab. BTW ini semua pertanyaan dari Instagramnya dia, karena durasi lah ya. Cukup banget. And anyway, don't forget to like Subscribe. Comment. and wait for my next video. I love you guys so much and see ya. Bye.